Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang definisi statistika dan statistik, serta ruang lingkup statistika. Statistik itu adalah data atau kumpulan data, baik dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Jadi statistik adalah angkanya, misalnya nilai matematika, jika data tersebut adalah termasuk pada data kuantitatif. Jadi statistik itu datanya. Sedangkan untuk statistika adalah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, sampai menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data. Jadi statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah data. Jadi itu perbedaannya antara statistik dengan statistika. Selanjutnya, pengelompokan ruang lingkup statistika. Jadi tugas statistika umumnya dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang terakhir, interpretasi data. Dari 4 tugas ini dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini meliputi pengumpulan data dan penyajian data, sedangkan statistika inferensial menganalisis data dan interpretasi data. Selanjutnya ada yang namanya statistika kualitatif dan kuantitatif. Ini kualitatif dan kuantitatif. Statistika kualitatif atau biasa disebut statistika non-parametrik. Statistika ini lebih banyak berhubungan dengan statistika deskriptif. Kekuatan analisis pada statistika ini berupa deskripsi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, sedangkan perhitungan statistik sederhana hanya dipakai sebagai pendukung informasi. Sedangkan untuk statistika kuantitatif atau statistika parametrik merupakan kegiatan statistika. Pada statistik ini mengolah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Statistika ini lebih banyak berhubungan dengan statistika inferensial, berarti banyak dianalisisnya nanti. Kekuatan analisisnya berupa perhitungan numerik atau angka yang dipakai sebagai dasar menolak atau menerima hipotesis. Jadi nanti pengujian, uji banding, uji regresi, uji linearitas nanti masuknya ke statistika kuantitatif. Contoh kegiatan statistika inferensial. Misalkan seseorang ingin melakukan analisis tentang perbandingan prestasi belajar kelas A dan kelas B. Jadi misalnya ada penelitian mengenai meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar di kelas A dengan kelas B. Kelas A nanti dengan metode tertentu, yang kelas B dengan metode yang sudah biasanya ekspositori atau metode ceramah. Nanti setelah melakukan pembelajaran lalu dilakukan perbandingan, ini masuk kegiatan di statistika inferensial. Atau menentukan pengaruh model pembelajaran A dengan prestasi belajar. Kelas A tadi diajar dengan metode pembelajaran tertentu, misalnya kooperatif. Ada tidak pengaruhnya terhadap hasil belajar? Kalau ada, pengaruhnya negatif atau positif? Kalau sudah ada pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya? Jadi itu masuk ke kegiatan statistika inferensial. Bisa juga misalnya ini di dunia atau di akademik teknik sipil, misalnya menentukan perbedaan
kuat tekan beton campuran A dengan campuran B. Misalnya ada mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan komposisi beton itu diberi campuran A, misalnya styrofoam atau apa gitu lah, itu campurannya berbeda antara campuran A dengan campuran B, nanti komposisinya tertentu untuk menentukan perbedaannya. Nah, ini masuk pada kegiatan statistika inferensial. Contoh yang lain saya kira masih banyak sekali. Contoh kegiatan pada statistika deskriptif, misalkan seseorang ingin mendeskripsikan tentang situasi pembelajaran di masa pandemi, ya, pandemi corona ini misalnya, bagaimana sih pembelajaran mahasiswa di prodi tertentu pada masa ini, misalnya dalam kegiatan online atau bagaimana lah, itu masuknya pada statistika deskriptif. Atau ingin mengetahui deskripsi tentang peristiwa bencana alam, nah ini juga masuknya ke deskriptif. Atau kondisi pelaksanaan ujian, baik ujian online atau Tegum atau yang lain, ini kadang bisa kita lakukan penelitian mengenai kegiatan ini dan masuknya pada kegiatan statistika deskriptif. Beberapa manfaat statistika. Banyak sekali manfaat statistika. Di sini saya uraikan manfaat bagi mahasiswa karena saya pikir statistika ini penting. Terutama nanti saat melakukan tugas akhir atau skripsi, atau tesis atau disertasi. Mata kuliah statistika sangat penting karena berguna untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Statistika dipakai dalam membuat metodologi penelitian. Beberapa kegunaan statistika bisa menyusun model teoritis, perumusan masalah, pengembangan alat pengambilan data. Nah, alat pengambilan data, apakah data perlu diambil? Ya, contohnya wawancara. Berarti alatnya apa? Lembar wawancara. Jadi kalau ingin melakukan wawancara, tidak semata-mata datang ke orang yang ingin diwawancarai lalu ngomong ke kanan ke kiri dan tidak jelas, itu tidak harus disusun dahulu pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan dicatat, itu namanya lembar wawancara. Itu namanya alat pengambilan data kalau misalnya wawancara. Selanjutnya, penyusunan rancangan penelitian, menentukan sampel penelitian, pengolahan data, pengolahan analisis data, ini harusnya pengolahan data, analisis data. Ini contoh statistika di bidang teknik sipil. Misalnya ada mahasiswa ingin melakukan penelitian guna untuk mengetahui hubungan antara penambahan styrofoam pada beton ringan untuk menentukan kuat tekan beton yang diinginkan. Nah, misalkan mahasiswa teknik sipil itu umumnya kan ada praktikum berkaitan dengan beton, kuat tekan beton, sudah ada komposisinya. Nah, ini ada yang mahasiswa coba-coba komposisi tersebut ditambah styrofoam mulai 0%, 10%, sampai 40%. Setelah dikuat tekan, ini satuannya ini MPa, ini mungkin mahasiswa teknik sipil lebih tahu. Kalau 0%, kuat tekannya 33,784, 10%, 24, dan seterusnya ini sampai 40%. Styrofoam, komposisi styrofoamnya kuat tekannya 10,850. Ini kalau dilihat, ini semakin besar styrofoamnya, otomatis kuat tekannya semakin rendah. Cuman apakah bisa disimpulkan seperti itu? Seharusnya dilakukan dengan pengujian statistik yang jelas. Jadi tidak bisa menyimpulkan langsung seperti itu. Beberapa pertanyaan yang muncul biasanya, bagaimana hubungan persamaan antara penambahan styrofoam dengan kuat tekan beton? Berapakah kemungkinan kuat tekan beton jika penambahan sekian persen tanpa melakukan percobaan? Kalau tadi kan hanya 0, 10, 20, dan 40. Kalau yang ditanya, bagaimana kalau ditambah 2,5%? Nah, itu kan menjadi susah, jadi harus dilakukan analisis.
Berapakah kemungkinan kuat tekan beton jika penambahan sekian persen tanpa melakukan percobaan dengan metode yang bisa dilogikakan? Tadi sudah kita praktekkan. Jika menginginkan kuat tekan sekian, berapa persenkah styrofoam yang mungkin untuk ditambah? Nah, ini juga penelitian yang bagus. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu metode statistika, yaitu uji regresi. Di mana uji regresi adalah salah satu bentuk fungsional yang menerangkan hubungan antar variabel. Dapat dikatakan bahwa regresi itu adalah suatu kajian yang mempelajari antar variabel saling berhubungan. Hubungan antar variabel dinyatakan dalam persamaan matematika yang dikenal hubungan fungsional antar variabel. Jadi, kalau ada penelitian yang berkaitan dengan seperti tadi, bisa menggunakan uji regresi. Statistika dan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa? Mungkin kalau mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian pasti sudah paham. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru itu paling kecil. Jadi kemungkinan paling besarnya itu benar. Langkah-langkah di metode ilmiah: merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa atau hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan. Nah, peran statistika ini di sini. Jadi, dalam penelitian, biasanya langkah-langkah ini itu dilalui mahasiswa yang sedang proses menjalankan skripsi, tesis, atau disertasi. Peran statistika di sini. Apa itu perannya? Menentukan instrumen, sampel, sifat data, variabel, dan analisis. Yang terakhir, itu mengambil kesimpulan. Itu untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau lewat email. Semoga sedikit ilmu tentang statistika ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.